Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Muti Ahmad dengan stambuk F551220113. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang IPv6. Jadi apa itu IPv6? IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi IP address yang menggunakan 128 bit dan IPv6 ini terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf atau alfanumerik yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Nah, seperti ini contohnya, kayak 2001 CDBA 00 dan seterusnya, atau bisa ditulis lebih singkat 2001 CDBA 3257 dan seterusnya. Dengan sistem 128 bit, dia dapat memiliki kombinasi hingga 340, 282, 366, 920 dan seterusnya. Nah, kita masuk di perbedaan IPv6 dan IPv4. Apa saja sih perbedaan dari IPv6 dan juga IPv4? Nah, bisa dilihat ada beberapa perbedaan dari IPv4 dan juga IPv6, mulai dari panjang angkanya, jenis angkanya, jumlah kelas alamat IP-nya, DNS record, dan juga contoh alamat. Mulai dari panjang angkanya yang dimana IPv4 terdapat 32 bit dan juga IPv6 terdapat 128 bit. Jenis angkanya juga yang berbeda, IPv6 hanya angka saja atau numerik, dan juga IPv6 alfanumerik yang terdiri dari gabungan angka dan huruf. Jumlah kelas alamat IP IPv4 itu terdapat 5 kelas A sampai E, dan juga IPv6 juga dia jumlah kelasnya tidak terbatas. DNS record IPv4A dan juga DNS record IPv6 AAAA, dan juga contoh alamat IPv4 hanya 172 contohnya, 16 dan seterusnya, dan IPv6 terdapat beberapa angka dan juga gabungan dari beberapa huruf. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari IPv6. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari IPv6. Nah, kelebihan yang pertama lebih cepat karena IPv6 ini tidak bergantung dengan NAT atau Network Address Translation yang membuat proses transfer datanya bisa lebih cepat. Yang kedua lebih efektif karena memiliki ukuran routing table lebih sedikit dari IPv4. Yang ketiga lebih aman karena IPv6 ini dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat proses pertukaran data lebih aman. Selanjutnya, bandwidth-nya lebih hemat. Nah, IPv6 ini mendukung multicast sehingga membuat penggunaan bandwidth lebih hemat. Jadinya, pertukaran data yang rakus bandwidth bisa dikirim ke berbagai tujuan secara bersamaan. Selanjutnya, konfigurasinya lebih mudah, di mana konfigurasi IP address berjalan secara otomatis sehingga jauh lebih mudah dan lebih praktis. Dan juga lebih cocok untuk mobile karena koneksi pada perangkat mobile bisa lebih cepat. Jadinya koneksinya tidak perlu melewati NAT yang akan memakan waktu. Selain dari kelebihan yang dipunyai oleh IPv6 juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, kompatibilitasnya belum optimal karena kebanyakan perangkat yang mengakses internet masih menggunakan IPv4. Jadi, dukungan infrastruktur dan jaringan IPv6 belum menyeluruh. Selanjutnya, tren peralihan yang lambat. Jadi, walaupun sudah diperkenalkan dari 1965, penggunaan IPv6 ini baru mencapai 35% saja di dunia. Selanjutnya, cara menghubungkan jaringan IPv4 dengan jaringan berbasis IPv6. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi perlu diketahui bahwa IPv4 dan IPv6 itu tidak kompatibel. Jadi, tanpa mekanisme tertentu, perangkat berbasis IPv4 tidak akan dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya yang berbasis IPv6. Jadi, apa saja sih cara-cara untuk menghubungkan IPv4 dan juga IPv6? Nah, ini adalah cara pertamanya, dual stack. Jadi, dual stack adalah mekanisme transisi yang paling umum digunakan untuk mengakomodir penggunaan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Selanjutnya, terdapat gambar mekanisme dari dual stack, yang dimana mekanisme tersebut itu perangkat jaringannya seperti router ataupun server memiliki kedua alamat protokol yang pada interface networknya. Selanjutnya ada tunneling, di mana tunneling ini merupakan metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jaringan berbeda, yang mungkin menggunakan
protokol yang berbeda atau memiliki alamat IP yang berbeda. Nah, di gambar ini terdapat tunneling yang menggunakan 6 to 4 atau 6 to 4. Nah, yang dimana setiap router memiliki kemampuan 6 to 4, router akan melakukan enkapsulasi paket IPv6 di dalam paket IPv4 dan kemudian ditransmisi melalui jaringan IPv4. Di sisi penerima, router akan melakukan dekapsulasi sehingga paket dapat ditransmisi ke perangkat yang dituju. Selanjutnya, cara untuk menghubungkan IPv6 dan IPv4 adalah NATPT atau Network Address Translation Protocol Translation, yang dimana mekanisme ini biasanya disingkat dengan translation yang juga menjadi bagian penting dari periode transisi jaringan IPv4 ke IPv6. IPv4 NAT menerjemahkan satu alamat IPv4 ke alamat IPv4 lainnya. Mekanisme ini diatur dalam RFC 2766. NAT menerjemah alamat IPv4 menjadi alamat IPv6 dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran mekanisme dari NATPT, yang dimana gambar ini menunjukkan komunikasi dengan NATPT. Jadi dengan NATPT ini, blok alamat IPv4 diatur untuk menerjemahkan alamat host IPv6 saat host tersebut memulai session ke jaringan berbasis IPv4. Untuk paket yang outbound dari domain V6 atau V6, alamat IP sumber dan bidang terkait seperti IP, TCP, UDP, dan checksum header ICMP diterjemahkan. Untuk paket inbound, alamat IP tujuan dan checksum seperti yang tercantum di gambar tersebut diterjemahkan. Jadi sekian penjelasan atau poin-poin yang bisa saya bawakan tentang materi IPv6. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.